Pengamen yang benar itu menurut gue, kalau lo nggak dikasih sama mobil yang satu, langsung aja move on ke mobil berikutnya gitu, karena lampu merahnya cuma sebentar. Udah runtuh semua itu. Si idealis apa itu idealis gitu? Nah, lo harus punya koneksi. Apaan sih koneksi itu? Gue masih, nah, seiring dengan jalannya waktu, gue tuh baru nggak yang namanya koneksi itu sebenarnya berteman aja gitu sebenarnya sama siapapun. Dalam sebulan pertama doang itu aku bisa ngejual PO sampai 350 pieces sebulan pertama. Pas nih teman gue datang, kita lagi ngebahas gimana survive di masa pandemi. Siapa tahu punya ini lagi ide-ide lagi kan. Halo men. Halo. Hei, Halo. Elsa. Kenalkan, itu dia di bawah apa di atas ya? ngacung aja ngacung. Ini namanya Uco, Fahmi panggilannya Uco. Itu ada Ade, partner gua, terus ada Nia Oh halo. dari tim Mbak kreatif. Ya, Iya. Mbak Nia. Kebetulan ini kita lagi ngebahas nih, Cok. Apa? Wih. Lagi masa pandemi gini, usaha apa? Kebetulan si Nia ini dia punya usaha bikin masker dapil yang custom dan sebagainya sampai ke t-shirt. Sekarang lagi ngebahas nih, dulu awal muasal cikal bakal itu dari iseng, wah ngapain ya kayak gitu, terus akhirnya berjalan sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Nah terus gue sama Ade juga, kita bikin apa ya? Iya, bingung mau bikin apa ya, secara skill gini-gini aja gitu. Ya, kalau lu gimana, Cok? Lumayan kena dampak juga nggak, Cok? Di tahun 2000 oh ya, by the way kan ya ada datanya. Jadi kan gue itu ada studio interior. Kami bisnisnya renovasi perkantoran. Di awal pandemi itu dampaknya lumayan. Jadi belum merasa dampaknya, tapi tiba-tiba proyeksi yang 1 tahun ke depan tuh jadi nggak bisa kelihatan lagi gitu sejak bulan Maret gitu kan ya. Si dampaknya kasarnya duitnya masih ada buat berjalan, tapi kita tidak tahu apakah bisa akan menutupi sampai kapan gitu. Jadi dampaknya belum berasa, tapi penglihatannya udah mulai buram nih tanda ya kayak gitu kan. Jadi di awal walaupun misalnya dampaknya belum ada, tapi kita harus mengambil langkah untuk banyak sekali penghematan. Jadinya berasa gitu, semua yang tersier jadi harus dikurangi sesegera mungkin biar kita bisa survive sampai kapanpun sesuai dengan hitungannya, acaranya kayak gitu. Ada yang di itu nggak, Cok? Pegawainya ada Lepas. nggak? Jadi pada akhirnya tidak ada yang dilepas, alhamdulillah. Pada akhirnya tidak ada yang dilepas. Tapi di sepanjang jalan ada terjadi pengurangan, kayak misalnya banyak fasilitas yang kita kurangi. Kayak misalnya yang tadinya ada uang makan tidak ada, misalnya seperti itu. Terus yang paling berasa potongannya itu potongan THR, potongan THR. Terus sebagai owner tentu semua dividen dicairkan dengan cara dividen bisa diambil. Terus apa lagi ya? Terus ada potongan gaji untuk para karyawan yang sedang tidak memegang proyek. Gitu. Jadi mereka terima gaji tapi ya hanya kecil lah gitu potongannya. Dan di akhir tahun, alhamdulillah setelah kita melalui 1 tahun, ternyata ada keuntungan tuh di tahun 2020 tidak begitu banyak. Ketika kita hitung keuntungannya, ternyata cukup untuk menutupi segala kekurangan yang kita potong dari teman-teman di tahun 2020.
Terus akhirnya di 2021 itu kita bayar semuanya, jadi THR yang kita potong kita kembalikan, seluruh gaji yang buat teman-teman yang tidak aktif itu kita penuhi 100% semuanya. Ya alhamdulillah semua terpenuhi sih. Cuma sepanjang jalan kan tentu ada yang mereka dapat kesempatan lebih baik di tempat lain, akhirnya resign gitu. iya. Bisa dimengerti sih, karena kan waktu itu aku mereka bilang, misalnya ada yang nanya, bang gue dipotong sampai kapan nih, ya gue juga bisa jawab kan saat itu. So ya tentu kalau mereka punya kesempatan lebih baik di tempat lain ya masa ya ditahan kan gitu. Iya benar. Dan Itu sih. normal. Kenapa? Sorry. Back to normal. Sekarang back to normal, tapi kami bekerja di rumah gitu. Masih di rumah. Jadi ada substitute yang kayak misalnya listrik jadi nggak mahal, kita jadi bisa Subsidi. apa gitu. Iya. Subsidi-subsidinya gitu. subsidi silang. Iya benar. Transportasi jadi tidak mahal gitu ya, bisa untuk menutupi hal lain, jadi ada hal yang kayak gitu sih untuk pandemi ini jadinya. Kalau dari Gue mau nanya dulu dong. Sebenarnya secara profil temen lo nih siapa nih Pak? Tanya dulu dong, dari tadi main ngoceh aja ya kan, belum kenalan. Halo, apa kabar, siapa nih gitu. Yel dulu. Iya dong, presentasi dulu dirinya siapa gitu. Siapa Pak? Oke, Coba Pak, gue yang perkenalan kok apa yang kenalin? gue bikin gue prolognya ya. Iya, kayak tadi Kita mute deh. kayak tadi yang gue bilang, ini Uco ini teman kuliah gue. Dia tuh adik kelas gue zaman di Ars International University. International gitu dong. International. Dulu kampusnya nggak ada, terus akhirnya sekarang udah bangkit lagi kalau nggak salah ya. Iya, tempat mati suri. Iya betul. Nah, Kok dia tahu? dia anak Bandung, Cok. Oh, oke. Dia di Widya Tama. Oh, sampai kapanpun kalau gue ketemu orang ada yang tahu tentang Ars, gue akan sangat senang sih. Nah, zaman kuliah itu gue banyak belajar juga sebenarnya sama Uco gitu. Walaupun dia adik kelas, cuma memang dari dulu kita tuh apa ya? Kalau gue pribadi zaman gue kuliah tuh kayak 40% yang gue dapat dari kampus hanya 40%. Sisanya tuh gue dari teman-teman, salah satunya dari Uco. Gitu, ada lagi Dika dan sebagainya. Nah, Uco ini memang dari dulu terkenal gaya ilustrasinya yang apa ya? Yang unik sebenarnya, bagus. Yang apa adanya, Ya, yang sekedarnya. ya gitu. Terus dia anaknya lumayan kebapak-bapakan. Ya pokoknya yang gue suka adalah positif vibe-nya tuh dia gede banget gitu. Dia menginspirasi banyak orang lah, termasuk gue gitu. Nanti IG-nya kita taruh di bawah sini ya, IG. Nah kemarin tuh beberapa tahun yang lalu Coy ya, kalau menurut gue tuh kayak satu achievement yang gue tuh bangga banget sama si Ucok ini. Dia ikut berpartisipasi dalam pembuatan video klipnya si Ninja sama Iwan Fals. Itu yang gue tahu tuh prosesnya kayak frame by frame-nya harus gambar berapa puluh ribu gitu. Itu menurut gue lumayan oke banget. Gitu. Iya. Kok bisa sampai nyasar ke Niji sih? Dari Erik Skamti ya? Kenalnya dari Iya. Mas Erik. Ceritain Cok, Sebenarnya silakan. karena ini ya, sebenarnya karena gue itu kan dari Sulawesi ya, dari Palu itu, dari Sulawesi. Terus terus selama di sana itu gue tuh selalu merasa kalau pindah ke Jakarta tuh kan banyak tanda kutip kalimat-kalimat atau kata-kata yang membuat gue takut gitu, kayak misalnya aku atau nggak pede gitu kan. Lalu harus punya koneksi. Apaan sih koneksi itu? Gue masih seiring dengan berjalannya waktu, gue tuh baru nggak yang namanya koneksi itu sebenarnya berteman aja gitu sebenarnya sama siapapun. Kayak sekarang gue
temenan sama Awai, terus bisa kenal sama Ade dan Nia gitu. Nah kebetulan si Erik Sukam itu waktu itu dia kayak cari teman diskusi membahas, gue pengen bikin sekolah nih, ada yang bisa kasih masukan nggak gitu. Terus gue mikir, gue juga punya impian yang sama, gue sapa, ternyata bisa ngobrol. Ya udah setelah ngobrol dengan Erik, ya itu ternyata di situ gue baru mengerti ternyata koneksinya Erik itu bisa kemana-mana, dan akhirnya gue diajakin bikin video klipnya si Ninji sama Iwan Fals, juga kehormatan sih. Keren. Berapa lama prosesnya? Lama ya, 2 bulan kali ya. 2 bulan, ya. Berapa ratus gambar, Cok? 2.200 sekian. Nanti video klipnya linknya kita kasih, lihat gitu. Nggak sempet apa tuh menggambar sekian ribu itu, nggak sempet apa waktu itu? Nggak sempat bersosialisasi. Itu 2 bulan tuh ngerjain gambarnya atau gimana, Mas? 2 bulan mengerjakan gambarnya. Jadi kan video klipnya tuh 4 menit sekian. Tengah dari video klipnya adalah hasil tracingan dari frame by frame video gitu. Nah, itu frame-nya itu kurang lebih dari 2 ribuan. Aku ngegambar seharian suntuk aja kayaknya udah alhamdulillah. Ini memang tipsnya nggak boleh, tidak boleh, harus mematikan ini sih, oke ya, kayak pikiran kita untuk gambar bagus itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar jalan aja. Ini jarinya masih melewat, gak, udah kelar. Gitu. Perfeksionisnya diton down dikit ya. Harus dimatikan kalau bisa malah. Gitu sih. Nia nih tukang gambar juga nih Mas Uco. Tapi dia kalau aku lihat storiesnya isinya migrain semua. Dia kemarin boleh nggak nanya-nanya ilustrasi sama Uco? Iya, kemarin pas Mas Anwar bilang nanti kita ngobrol sama temen kita nih, ada gini. Aku semangat. Seperti menemukan sumber. Iya dong, tanya-tanya tuh nih, lo tarik semua sedot. Ya, aku sih sebenarnya penasaran juga, kayak maksudnya kalau segimana mungkin nggak untuk sekarang lagi zaman kayak gini ya, gambar tuh aku capek nggak dihargain benar-benar kayak curhat. Iya, jadi curhat. Jadi kayak misalnya orang minta nih gambarin ini gitu, tapi terus pas misalnya kita kasih harga nih ya, terus nanti kayak mahal amat gitu. Itu tuh stigma mahal amat itu tuh kayak ya iya gitu, gimana ya. Nah di masa sekarang ini gitu kan, yang kita nggak bisa kemana-mana, aku rasa kayaknya itu harusnya bisa jadi salah satu ladang penghasilan dong harusnya. Nah maksudku gimana sih gitu, biar kadang-kadang biar kita tuh kebal-kebal aja sama orang-orang yang bilang, tapi kita juga tetap berpenghasilan gitu dari situ gitu loh. Gimana ya? Sebenarnya pakai ini, kalau gue selalu mikirnya pakai prinsip pengamen jalanan itu. Pengamen yang benar itu menurut gue, kalau lo nggak dikasih sama mobil yang satu, langsung aja move on ke mobil berikutnya gitu. Karena lampu merahnya cuma sebentar, daripada dia ngetok-ngetokin malak-malakin lama. Apalagi dipalak Anwar gitu misalnya. udah nggak dapet bikin pula gitu kan. Jadi kalau ada yang nawar atau ngatain harga kita tidak sesuai gitu dengan budget mereka, ya berarti memang pasarnya. Memang bukan market kita aja, itu satu. Move on aja ke berikutnya, atau ada kesempatan lebih baik di tempat lain gitu ya. Terus habis itu sedih, ya memang sedih sih, sebel lah manusiawi, tapi jangan berlama-lama beromansa dengan perasaan itunya. Saya banget siaran ketawa-ketawa gue udah bicara banget deh. Itu bisa diaplikasikan ke segalanya untuk hidup juga kayaknya nih ya. Iya. Move on, ini cuma move on.
Iya, iya. Tapi sekarang masih gambar-gambar ya Mas Uco ya? Masih dia masih gambar-gambar dan lebih banyak nggak dibayar dibanding dibayar gambar-gambarnya. Oh ya Cok, gue mau nanya nih Cok. Dari kemarin kan gue ngeliat tuh bisa dibilang lumayan, kalau gue sih apresiasi banget sih inisiatif lu untuk membantu para UMKM ya di stories lu. Nah itu lu apa yang memicu lu untuk gue pengen bantu kayak gitu? Itu apa tuh? Apa yang memicu karena ya itu tadi kan pas gue kan juga merasakan ya bagaimana rasanya alhamdulillah gue tidak merasakan bagaimana rasanya kehilangan pekerjaan gitu, tapi gue juga merasakan bagaimana gue harus mendeliver berita yang tidak begitu enak kepada teman-teman yang bekerja di kantor. Melihat ekspresi mukanya yang sangat menyedihkan itu gitu, dan kadang-kadang ada yang curhat bagaimana dia harus merestruktur keuangan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan itu nggak enak banget untuk didengar gitu ya. Terus gue kebayang si PPKM ini perpanjang nggak ada habis-habisnya juga, tentu pasti bakal ada banyak yang terdampak gitu. Jadi yang mendasari gue sih sebenarnya ada perasaan kayak kita di sini sama-sama gitu, kita di sini sama-sama, beda nggak ada bedanya gue sama lo gitu, kita sama-sama berjuang, dan kebetulan gue punya platform yang nggak begitu besar ini, terus gue bisa bantu gitu, karena gue melihat UMKM ini kan tidak banyak orang yang familiar dengan kita tuh. Kan sebenarnya orang Indonesia tuh saat ini lagi dipaksa untuk bergeser ke dunia digital gitu. Yeah. Gimana kita nggak semua orang siap itu sebenarnya. Yeah. Bagaimana membuat sesederhana mempromosikan account lo di sosial media itu kan tidak mudah kan sebenarnya. Karena lo harus punya pengetahuan bahwa si Instagramnya harus punya account bisnis Facebook, di Facebooknya harus masukin nomor kartu kredit itu bisa bayar, dan sebenarnya lo bisa dapat follower yang oke juga gitu. Karena akan ketemu masalah lagi di mana lo ternyata harus punya kartu kredit, ya gue nggak punya kartu kredit untuk promote gitu. Sudah, berarti itu berhentilah. Supaya kalau ada orang yang dia dengar dari temannya, sekarang semua orang pada jualan digital dan punya lewat Instagram gitu, dia tidak mengerti hal itu. Ya, itu sesuatu yang menurut gue ya gue bisa bantu, nggak begitu banyak. So fine sih, nggak apa-apa sih kalau menurut gue. Kita semua harus saling bantu sih saat ini ya, terutama saat ini. Sejauh ini udah berapa UMKM yang digambarin? Ada 20 apa ya? Lupa gue, ada 20-an kalau nggak salah, dan ada beberapa yang hanya dalam waktu kan si penawaran gue itu belum gue ulang kan sebenarnya ya. Jadi baru 1 hari, dalam waktu 2 hari ada 20-an. Luar biasa, semoga bisa membantu mereka. Iya, semoga ya. Plannya next lo apa, Cok? Sibuk apa? Yang mana? Buat yang mana? Ya pribadi personal atau si akar dia? Jadi secara profesi sebenarnya ada berapa sih secara profesi ini? Dia banyak banget. Iya, makanya gue bingung dari tadi apa aja sih, interior, ilustrator, bapak, apa? Ada guru gambar. Tuh, ada lagi. Terima murid nggak? Iya kan awalnya kan si Anwar kontak, mau nggak sharing-sharing? Oh, gue mau banget sharing-sharing kalau memang, maksudnya kalau memang semoga bisa membantu ya sharingnya gitu kan. Cuman lu mau sharing gue yang mana, Wai? Kalau yang gambar menarik sih, Cok. Aduh, tapi kalau yang gambar rasanya kurang bisa di-sharing dalam menghadapi PPKM ini gitu. Kalau mikirnya gitu. Jadi makanya tadi pas ditanya gimana, apakah lu gue terdampak apa enggak, gue tanya dengan pengalaman di studio interior itu, karena kan biasanya saat ini kan paling umum kan office ya yang paling terdampak ya. Orang gitu sih. Jadi sebenarnya gue itu gue ilustrator freelance, graphic design juga, tapi di tahun 2000
udah 6-7 tahunan ini gue diajakin join sama temen gue SMA, kita ngurusin studio interior ini gitu. Jadi sejak itu gue jadi membatasi diri untuk ngerjain freelance karena memang udah gak ada waktunya. Saya mengajar gambar juga, semi private, tapi saat ini kami hentikan karena ternyata gue termasuk orang yang belum siap buat mengajar online sih menurut gue ya. Ada sesuatu yang hilang gitu. Terus ada sesuatu yang hilang dan ada kesabaran yang belum terpupuk.